Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inka Sarah Putri dengan NIM 211419021 dari akuntansi B 2019. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai proyek 1, yaitu kalian teknologi sehari-hari. Yang pertama di sini akan kita bahas mengenai sistem operasi. Jadi di sini sistem operasi itu dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer kita. Jadi program ini itu akan menjalankan program lain di komputer kita. Contohnya itu peralatan seperti hard drive dan juga mouse. Nah, karena sistem operasi ini mempengaruhi bagaimana komputer kita bekerja, jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana sih cara mengelolanya. Jadi di dalam materi kali ini tuh kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengelola sistem operasi ini tadi. Nah, yang selanjutnya di sini ada Microsoft Windows. Jadi Microsoft Windows ini itu merupakan sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Jadi di sini hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows ini tadi. Nah, untuk Microsoft Windows sendiri itu sudah ada sejak 1981, yang mana ia telah mengalami banyak sekali perubahan, yang mana perubahan tersebut merupakan perubahan mengenai kenaikan kemampuan komputer dan juga keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Nah, ini di sini itu merupakan tampilan dari Microsoft Windows ya. Jadi bisa dilihat di situ ada Microsoft Windows XP tipenya, lalu versinya versi 2002. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada pembaruan. Nah, jadi pembaruan ini sistem operasi itu harus diperbarui, diupdate agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Nah, selain itu juga salah satu alasan lain itu berupa keamanan. Jadi para hacker itu terus mencoba menemukan cara-cara untuk mengambil alih komputer kita gitu. Jadi Microsoft dan juga vendor lain terus mencoba mencegah serangan dari para hacker ini. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mendapatkan pembaruan dan berapakah biayanya? Jadi untuk pembaruan untuk sistem operasi Windows ini tidak dikenai biaya dan bisa langsung didapatkan di situs web Microsoft gitu. Jadi tidak dikenakan biaya ya, dan sangat mudah untuk melakukan pembaruannya gitu. Jadi ini bisa dilihat ya, gambarnya itu merupakan gambar versi Windows kita. Jadi ini versi Windows 8. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sistem operasi yang lain. Jadi di sini Microsoft itu bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer, tapi ada Apple Computer yang membuat Mac OS X, dan juga setelah itu komputer mikro standar dari Lenovo dan lain-lain yang dapat menggunakan sistem operasi dari Unix gitu. Unix di sini tuh merupakan sebuah sistem open source, yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan dan diperbaiki oleh siapa saja. Oke, yang selanjutnya di sini ada peranti lunak aplikasi. Jadi peranti lunak aplikasi di sini kebanyakan manajer dan juga profesional tuh menggunakan kelompok produk Microsoft Office. Ada Word, lalu ada Excel, lalu ada PowerPoint, dan juga ada Microsoft Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, karena komunikasi itu merupakan tugas yang penting di semua organisasi, jadi juga penting untuk memahami bagaimana sih peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman gitu. Jadi kita sebagai seorang manajer dan juga profesional itu harus memikirkan mengenai peranti lunak pada mikrokomputer kita. Oke, yang selanjutnya di sini ada identifikasi. Nah, salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versi adalah untuk meyakinkan agar semua orang dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain gitu. Jadi di sini diasumsikan bahwa ketika kita menggunakan Microsoft Word untuk membuat dokumen, bukalah Word pada komputer Anda untuk menentukan versi Word yang kita gunakan. Lalu klik perintah Help diikuti dengan subperintah About Microsoft Word. Nanti akan terlihat ya. Nanti di sini akan terlihat tentang Microsoft
Word-nya ini tadi itu, about Microsoft Word-nya tadi. Oke. Yang selanjutnya di sini ada pembaruan. Nah, seperti halnya ketika kita memperbarui sistem operasi, kita juga harus memperbarui aplikasi. Nah, jadi di sini kunjungilah situs web Microsoft dan pilih Office, lalu klik update sebagai alternatif lain jika Anda sedang membuka Word, Excel, PowerPoint atau aplikasi Microsoft lain. Nah, kebanyakan pembaruan aplikasi itu akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini juga akan memecahkan masalah-masalah keamanan gitu. Namun pembaruan jenis ini tidak seiring pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Kebanyakan orang tidak memperbarui peranti lunak aplikasi mereka dan mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan. Oke. Yang selanjutnya di sini ada email. Nah, jadi untuk email nah, jadi untuk email ini sendiri, jadi email di sini itu amat mudah digunakan sehingga di sini banyak orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini gitu. Jadi di sini email itu amat penting khususnya dalam dunia bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Selanjutnya implikasi di tempat kerja. Jadi hampir setiap email yang pernah kita kirimkan itu tersimpan di suatu tempat, yang mana email tersebut akan melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Nah, ini merupakan salah satu alasan mengapa sih jaringan Anda diandalkan, karena jaringan di sini memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Oke. Yang selanjutnya di sini ada etiket email di tempat kerja. Oke, ini jadi etiket email di tempat kerja ini, percakapan langsung itu lebih baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis untuk sebagian orang dalam mengekspresikan diri mereka. Contohnya ketika bercanda atau menggunakan ungkapan sarkastik adalah beberapa hal yang sulit untuk dilakukan oleh banyak orang secara tertulis, namun tidak sulit dilakukan dalam percakapan secara langsung. Nah, kepentingan dalam berkomunikasi ini secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan-pesan di email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui, pengertian email sendiri itu merupakan pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama dan juga dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat Anda. Nah, selanjutnya di sini ada akun email pribadi. Jadi email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Jadi di kebanyakan organisasi di sini itu memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.